Pengakuan mengejutkan Israel, pasukan Zionis keluar dari Khan Yunis tanpa hasil, sangat menyedihkan. We are in the middle of a cemetery within Khan Yunis, and this cemetery is a military compound, the Hamas military compound. Surat kabar rezim Zionis mengabarkan pasukan Israel setelah 4 bulan akhirnya keluar dari kota Khan Yunis tanpa hasil apapun. Koran Israel Haaretz mengatakan pasukan IDF sedang meninggalkan wilayah selatan Gaza tanpa berhasil meraih satupun tujuan mereka. Menurut koran rezim Zionis, pasukan Israel sudah keluar dari kota terbesar kedua di jalur Gaza yaitu Khan Yunis. Dan di sana hanya tersisa satu brigade untuk mencegah pengungsi Palestina kembali ke utara Gaza. Amos Harel, jurnalis surat kabar Haaretz menulis, tidak seperti yang disampaikan Netanyahu. Kemenangan ternyata masih sangat jauh dan sekarang Israel juga harus berhadapan dengan penentangan luar dari barat. Beberapa perwira militer Israel kepada Haaretz mengatakan, penarikan mundur pasukan dari Gaza dikarenakan kelelahan hebat akibat perang, bukan untuk menunjukkan niat baik soal perundingan pertukaran tawanan. Para perwira militer Israel berharap penarikan pasukan dari Khan Yunis akan menyebabkan pasukan Brigade Al-Qassam keluar dari tempat-tempat persembunyian mereka. Selain itu, ada sebuah pendapat yang meyakini bahwa pasukan Israel di Gaza sama sekali tidak punya program dan jika tidak bergerak ke lokasi-lokasi baru, maka akan membahayakan nyawa tentara, tegasnya. Gelombang baru roket mukawamah Palestina ditembakkan ke arah rezim Zionis Israel setelah 13 jam tak berhenti. Menurut laporan Al Jazeera, faksi mukawamah Palestina pada Jumat membalas kejahatan terbaru rezim Zionis terhadap jalur Gaza, menembakkan 20 roket dalam beberapa menit saja dan memulai babak baru operasi roket terhadap distrik Zionis. Dalam laporan ini disebutkan roket-roket mukawamah dari jalur Gaza mencapai pantai Askelon dan di Eskol yang kemudian berujung pada kebakaran instalasi pertanian Zionis. Media-media berbahasa Ibrani juga mengonfirmasikan bunyi sirene tanda bahaya sebagai peringatan serangan roket mukawamah ke distrik-distrik Zionis di sekitar jalur Gaza. Sementara itu, media-media Palestina melaporkan terdengar bunyi ledakan di wilayah timur Khan Yunis dan Rafah akibat upaya Iron Dome melawan roket-roket pejuang Palestina. Seorang petinggi senior faksi mukawamah Palestina menjelaskan, kami memiliki kekuatan untuk mengintensifkan konfrontasi dengan Zionis. Sedemikian rupa sehingga kami akan mengejutkan semua orang jika agresi Zionis terus berlanjut hingga saat ini. Kami tidak akan segan untuk terus menembakkan roket-roket kami yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk melawan kekejaman rezim ini. Jam-jam mendatang sangat penting untuk meraih sebuah kesepakatan terhormat yang melindungi hak, nyawa, dan juga kemampuan rakyat Palestina, papar pejabat senior Palestina itu. Di sisi lain, televisi Al-Manar dari Gaza melaporkan pesawat pengintai rezim Zionis terbang di atas zona udara Gaza. Tapi untuk saat ini kondisi relatif tenang, namun para pasukan perlawanan tetap berjaga-jaga. Departemen Kesehatan Jalur Gaza mengumumkan sebelumnya sejak serangan rezim Zionis ke wilayah ini pada Selasa dini hari lalu hingga kini 31 orang gugur dan termasuk anak-anak dan juga perempuan, serta 100 lainnya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh militer Zionis ini. Gencatan senjata gagal Israel terus serang sipil Palestina, PBB geram hingga
amuk Israel di sidang khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel masih terus melakukan serangan tidak beradab pada sipil di Gaza bahkan setelah diumumkannya gencatan senjata dengan perlawanan Palestina. Tentara Israel tetap melakukan kekerasan sehingga eskalasi makin pecah dan membuat PBB kembali geram dan memanggil utusan Israel dalam sidang PBB untuk bertanggung jawab menerima sanksi hukum yang berat di meja perundingan PBB. Hal ini telah mengacaukan kedamaian dunia yang cukup lama hingga saat ini. Maka dari itu rezim Zionis harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengamuk atas hilangnya nyawa warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan akibat serangan Israel di Gaza. Menurutnya tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan, kata juru bicara dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Al Jazeera. Guterres mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam tentang perkembangan keamanan terbaru di Gaza dan eskalasi yang sedang berlangsung serta resiko hilangnya nyawa lebih lanjut. Ia lebih lanjut mendesak semua pihak yang berkepentingan untuk menahan diri secara maksimal, bekerja untuk menghentikan permusuhan dengan segera. Israel melanjutkan serangan udaranya ke Gaza yang telah menewaskan sedikitnya 24 warga Palestina, termasuk setidaknya 5 wanita dan 5 anak, serta 3 pemimpin gerakan jihad Islam Palestina. Pasukan Israel mengatakan mereka menargetkan seorang komandan di sebuah bangunan di selatan Gaza Khan Younis Kamis dini hari. Kemudian gerakan jihad Islam Palestina mengumumkan kematian Ali Ghali, komandan unit peluncuran roket dalam serangan dini hari yang dilakukan oleh pasukan Israel di selatan jalur Gaza. Lebih dari 400 roket telah ditembakkan dari Gaza ke Israel dengan mayoritas dicegat oleh pertahanan rudal Israel.